Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar bersama materi IPA tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Simak video ini sampai selesai ya. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan dari hewan dan tumbuhan ya? Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daunnya. Hewan dan tumbuhan akan sangat berguna bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Kira-kira menurut kalian apa saja ya penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka atau punah? Nah, berikut ini adalah penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka. Yang pertama, melakukan pemburuan liar. Pemburuan liar adalah pengambilan hewan dan tumbuhan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Akibat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di dalam hutan tersebut. Yang ketiga, pembangunan penginapan atau villa di daerah pegunungan yang bisa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. Yang keempat, adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang bisa memicu kerusakan ekosistem hutan. Yang kelima, pembakaran hutan akan merusak ekosistem tumbuhan dan hewan. Yang keenam, siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lama. Lalu, apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Oke, berikut ini adalah upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Yang ketiga, tidak melakukan pemburuan hewan secara liar. Yang keempat, menghukum pelaku pemburuan liar dan penebangan liar. Yang kelima, melakukan penangkaran hewan. Nah, anak-anak, hal tersebut adalah beberapa tindakan pelestarian hewan yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum. Selain itu, ada pula upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan oleh pemerintah. Wah, kira-kira apa saja ya? Upaya pemerintah dalam melestarikan hewan dan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pelestarian in situ. Yang kedua, pelestarian ex situ. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh bentuk pelestarian in situ yang pertama, cagar alam, itu tempat pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang kedua, suaka marga satwa, itu tempat pelestarian khusus hewan. Dan yang ketiga, hutan lindung. Yang keempat, taman nasional. Nah, berikut ini ada beberapa tempat pelestarian in situ di Indonesia. Yang pertama, Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Yang kedua, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Yang ketiga, Cagar Alam Raya Pasi di Kalimantan Barat. Yang keempat, Cagar Alam Maninjau di Sumatera Barat. Yang kelima, Hutan Lindung Sungai Wain di Kalimantan Timur. Yang keenam, Hutan Lindung Baning di Kalimantan Barat. Nah, berikutnya akan kita bahas apa itu pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, pembiakan, dan penangkaran hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini contoh bentuk pelestarian ex situ. Yang pertama, kebun raya. Yang kedua, kebun binatang. Yang ketiga, taman safari.
Berikutnya, ini contoh beberapa tempat pelestarian ex situ di Indonesia. Yang pertama, Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Yang kedua, Kebun Raya Eka Karya Bali di Bali. Yang ketiga, Kebun Plasma Nutfah Pisang di Yogyakarta. Yang keempat, Kebun Plasma Nutfah Cibinong di Jawa Barat. Yang kelima, Kebun Binatang Ragunan di Jakarta. Yang keenam, Taman Safari Indonesia di Jawa Barat. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita telah selesai belajar bersama materi IPA tema 1, subtema 3 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat kamu pahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.